Nah, jadi, itu G2B ya. Jadi G-nya tuh government, pemerintahan ya, two-nya dua itu two ya, two kan bahasa Inggris tuh, dua itu kan two bahasa Inggrisnya. Nah, B itu bisnis, jadi yang hubungan pemerintah dengan bisnis gitu ya. Kalau G2C itu dengan masyarakat ya, jadi pengaduan, kesehatan, pendidikan, pajak gitu ya. G2E itu employee, jadi terhadap pegawainya. Jadi pegawainya, ASN-nya begitu kan, misalkan I-pegawai, I-kepegawaian, I-pensiun, atau I-kinerja gitu ya. Jadi sistem-sistem layanan yang berbasis yang digunakan oleh pegawai pemerintah itu sendiri. Kemudian terakhir dengan pemerintah lain, contohnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah pusat lah misalkan ya, pemerintah Kemendagri lah misalkan, ada sistem yang mereka gunakan bersama-sama untuk budgeting atau monitoring, misalkan dana DAK-nya dari Kementerian Keuangan, nah itu Monef itu monitoring dan evaluasi ya. Ada sistem monitoring dan evaluasinya nanti untuk dimasukkan ke sistem begitu. Jadi pertanggungjawaban penggunaan dana DAK atau DAU dari pemerintah Sumatera Barat, nah itu dimasukkan ke dalam sistem Imonef yang digunakan oleh Kemenkeu misalkan seperti itu ya. Nah itu G2G itu, hubungan pemerintah dengan pemerintah. Jadi Perpres 95 itu platform ya, platform kebijakan dia untuk keterpaduan pembangunan SPBD di instansi pusat dan instansi daerah. Jadi dia baru nih 2018, karena kan 2020 nih. Ini yang dipakai sekarang sama kita ya, sama Indonesia begitu. Nah ini yang tadi nih ada lima komponen yang jadi pembahasannya di sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Pertama tata kelola sistem SPBE-nya sendiri. Jadi ada tata kelola, kemudian manajemennya, audit teknologi informasi, nanti penyelenggaraannya, percepatannya, dan pemantauan dan evaluasinya nanti. Nah ini 5 tahapan nanti yang jadi fokus juga di Perpres 95 2018 ya, tentang SPBE. Nah ini untuk aspek tata kelola nih. Jadi tata kelola kerangka kerja ya, yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu ya. Jadi ada penyelenggaraan pemerintah tuh yang di atas itu ya. Nah ini kan bisa dikasih warna nih. Ini saya misalnya. Oh nggak bisa. Nah sudahlah. Jadi yang ini rencana induk SPBE, ini penyelenggaraannya oleh pemerintah. TIK ini teknologi informasinya. Nah, layanan ini bentuk layanan seperti apa begitu ya. Ini apa namanya bagan-bagannya. Nah, ada berapa nih? 6 ya. Ada 6 kementerian di situ atau lembaga kementerian atau lembaga ya, KL namanya. Kita istilahnya biasa dengan K atau strip L ya, K atau kementerian atau lembaga. Ada 5 kementerian dan 1 lembaga di sini yang berkolaborasi untuk melaksanakan tata kelola SPBE ini. Jadi untuk rencana induk itu jatuhnya di Bappenas ya, karena nanti dia disejajarkan apa istilahnya itu, disinkronisasi lah ya istilahnya, sinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional. Jadi rencana induk SPBE ini akan merujuk pada rencana pembangunan nasional yang 20 tahun ya. Nah, ada namanya arsitektur nanti. Nanti kita lihat, tugas kita akan buat arsitektur ini nanti ada 6. Nanti untuk minggu depan Anda akan saya bagi kelompok nanti minggu ini, dan tugas Anda mereview arsitekturnya ada 6 nanti dia. Jadi pas satu kelompok 5 orang, itu tugas kita untuk minggu depan. Minggu depan kita pakai jigsaw lagi. Jadi, tapi sebelum itu saya hantarkan dulu ini, jadi biar nggak pada bingung semua kita ya. Kemarin kan Anda sudah membahas juga sebenarnya aspek-aspek dari SPBE itu sendiri kan, yang tugas sebelumnya saya masih ingat. Nah, jadi arsitektur ini nanti membahas secara umum apa namanya ini arsitekturnya lah ya, susunan-susunannya lah dari masing-masing bidang nanti di dalam SPBE tadi gitu ya. Kemudian ada peta rencana. Jadi itu juga diturunkan dari Menpan RB, domainnya Menpan RB. Kemudian rancangan dan rencana dan anggaran SPBE itu dikelola ya, pertanggungjawabannya oleh Kementerian Keuangan. Proses bisnisnya itu Kemendagri. Kenapa Kemendagri masuk di situ? Karena dia ada instansi pemerintah daerah di situ. Pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 itu kan otonomi itu, otonomi daerah. Nah, dia tetap tapi di bawah koordinasinya oleh Kemendagri. Makanya Kemendagri ikut di situ. Karena ada pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2 di dalam
apa namanya ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi sebuah sistem besar ya ini ya. Kita bisa bilang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sistem besar, sistem yang sangat besar dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah hingga ke pelosok-pelosok gitu ya. Mungkin sampai ke negari-negari nanti implementasinya pada pelaksanaannya nanti ya. Beberapa tahun ke depan harusnya seperti itu. Kemudian ada proses bisnis SPBE di sini. Nah, yang disebut dengan proses bisnis ini adalah ini. Jadi kalau misalkan di Dukcapil ya, kita ambil satu contoh Dukcapil, penduduk dan pencatatan sipil itu kan proses bisnis yang dimaksud ini bukan berwirausaha ya, bukan mencari uang mereka pemerintah ini, tapi adalah bagaimana mereka memberikan layanannya kepada 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 apa namanya nih, kepada itunya ya, stakeholder lah kita bilang begitu. Contohnya kalau domainnya catatan sipil, bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat KTP. Nah, apa proses bisnisnya di situ? Misalkan proses bisnisnya yang pertama adalah masyarakat memasukkan form gitu kan, formnya dicetak gitu ya, dimasukkan ke dalam sistem, dicatat, kemudian dibeli belangkonya atau didatangkan belangkonya dari Kemendagri, kemudian di print. Nah, itu namanya proses bisnis. Jadi yang dimaksud dengan proses itu di SOP lah ya, kalau kita bisa bilang ya. SOP detailnya itu lebih kepada SOP. Nah, kemudian yang terakhir data dan informasi. Nah, data dan informasi ini domainnya PPN Bappenas. Kenapa? Karena data dan informasi ini nanti jadi acuan Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional ya untuk perencanaan 20 tahun berikutnya, gitu ya. Kan Bappenas itu mengeluarkan perencanaan setiap 20 tahun kan. Nah, jadi data dan informasi itu domainnya Bappenas. Nah, kemudian ada teknologi. Jadi SPBE ini nggak akan tata kelolanya sudah nih, ada 5 nih. Tapi untuk teknologinya gimana gitu. Nah, teknologinya itu untuk data, pusat data nanti bagaimana data itu disimpan, jaringan inter pemerintah gitu ya. Jadi pusat data itu data center ya. Anda kalau pernah lihat Google, kalau pernah lihat Facebook, film-film Facebook itu ada banyak komputer di satu gedung dan ada banyak banget komputer besar-besar, rak-rak kayak lemari elektronik begitu. Yang di film-film hacker dia datang situ bawa laptop terus dicolokin gitu kan. Nah, itu tuh pusat data namanya. Jadi itu ada banyak komputer di situ. Kemudian jaringan intra pemerintah. Nah, jaringan ini jaringan komputer. Jadi kayak jaringan kita di WiFi kita di kampus, itu salah satu jaringan intra pemerintah tuh, tapi domainnya kita di kampus. Jadi untuk UNP dengan Kemendikbud juga ada jaringannya nanti. UNP dengan apa namanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga ada nanti jaringan antar pemerintah. Jadi jaringannya secara fisik ya, fisik jaringannya begitu. Kemudian sistem penghubung layanannya. Jadi nanti ada misalkan ya, kalau dia sudah terintegrasi begitu, pemerintah pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa mengakses apa namanya ini dashboard atau websitenya UNP yang bisa melihat berapa banyak profil lulusan mahasiswa UNP begitu. Jadi Sumatera Barat bisa punya data, oh dari UNP itu sekian banyak yang lulus, oh sekian yang IPK-nya segini, oh sekian yang sudah bekerja. Nah itu dibukakan oleh UNP terhadap pemerintah Kota Padang. Nah itu salah satu sistem penghubungan. Jadi sistem antara pemerintah Kota Padang dengan pemerintah dengan kampus itu terhubung. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya untuk buka lapangan kerja. Misalkan Provinsi Sumatera Barat pengen mengadakan ini job fair gitu kan. Nah, ini targetnya biar jelas. Jadi dilihat profil lulusan di universitas. Nah, itu hubungannya. Kemudian yang terakhir aplikasinya nanti. Aplikasi itu aplikasi ya kayak website kayak Anda buka portal UNP itu aplikasi. Di pemerintahan di daerah lain juga ada, di pemerintahan lain juga ada nanti level pemerintahan yang berbeda. Nah, semua pusat data, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung dan aplikasi SPBE itu dibungkus gitu ya, diamankan gitu, dijaga dengan baik oleh keamanan SPBE. Itu yang menjadi domainnya kepala BSSN, Badan Sandi apa ya saya lupa nih, Badan Cyber dan Sandi Nasional kalau nggak salah ya. Jadi BSSN, jadi Persandian Negara, dulu namanya Persandian Negara kalau nggak salah, tapi sekarang BSSN. Jadi dia mengamankan domain yang 4 itu. Nah, kemudian yang terakhir juga yang paling bawah itu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Jadi ada 2 layanan nih. Layanan administrasi pemerintah itu yang mana? Nah, itu kayak gini. Jadi itu lebih kepada internal begitu ya. Jadi ada 2 nih. Itu domainnya Pan-RB. Jadi layanan internal itu untuk melayani
pemerintah gitu ya. Contohnya apa? Contohnya e-budgeting. E-budgeting itu yang membudgetkan pemerintah, pemerintahan gitu ya. Domainnya adalah pemerintah. Misalkan kita ambil contoh Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat gitu ya, Pemda Pemda Sumatera Barat dengan DPRD misalkan di situ. Nah, itu yang mengakses layanan administrasi untuk e-budgeting misalkan begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara layanan publik gitu ya, berbasis elektronik, nah itu contohnya adalah pembuatan paspor di imigrasi. Nah, itu langsung layanannya itu bersentuhan dengan masyarakat. Jadi, kalau layanannya itu tidak bersentuhan dengan masyarakat atau bersentuhannya dengan pemerintahan, G2G itu tadi ya, nah itu G2G itu biasanya masuk ke ranahnya administrasi pemerintahan. Tapi kalau sudah berbasis layanan layanan publik itu masuk ke langsung ke ini ke masyarakat begitu ya. Jadi domain itu dipegang tanggung jawabnya oleh Pan-RB. Jadi ada 6 ya, ada 6 kementerian dan lembaga di situ. Nah, jadi ada rencana induk tadi yang domainnya Menpan-RB. Nah, ini dia isinya, membuat visi, misi, arahan, kebijakan strategis ya, peta rencana strategis secara nasional, disusun berdasarkan RPJMN. Nah, yang 20 tahun saya bilang tadi. Nah, yang menyusun Menpan-RB. Ini sudah Bappenas ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini lagi rencana indeks SPBE. Visinya adalah terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Jadi seluruh harapan visi besarnya nanti SPBE ini adalah seluruh pemerintahan di Indonesia ini menggunakan SPBE dan pelayanan itu terpadu gitu ya, dan kinerja pemerintah jadi lebih tinggi. Jadi yang berhubungan dengan topik kita yang dampak tadi itu ya. Itulah kenapa SPBE ini dibentuk oleh pemerintah, Perpres SPBE ini. Jadi dampaknya harusnya nanti lebih bagus lagi dari sekarang gitu ya. Nah, misi-misinya di bawah ini. Penataan organisasi salah satunya, kemudian pengembangan pelayanan berbasis elektronik ya, terpadu, menyeluruh dan menjangkau seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya dibuat saja, tapi itu juga harus menjangkau masyarakat. Kenapa? Contohnya itu ada layanan tuh dibuat, contohnya tuh lapor itu paling gampang. Lapor itu dibuat tapi tidak seluruh masyarakat memanfaatkannya gitu, begitu. Padahal lapor itu sangat memberikan manfaat yang besar jika masyarakat berpartisipasi di sana. Karena itu langsung ke Setnek lah itu. Nah, itu langsung ke Setnek. Jadi kalau kita bicara hierarki pemerintahan, Setnek itu udah paling tinggi di bawah presiden tuh. Jadi laporan Anda itu bisa langsung sampai ke Setnek dan ke kepala staf kepresidenan. Nah, seperti itu ininya nanti. Dia punya admin tersendiri. Jadi, dia sudah terintegrasi. Nah, lapor.go.id itu sudah terintegrasi. Nah, itu yang belum diketahui masyarakat misalkan. Jadi, masyarakat masih berpikir, oh saya bikin laporan di lapor nanti juga paling nggak ada feedback, nggak ada respon dari pemerintah. Padahal tidak seperti itu ya. Tapi memang butuh waktu itu gitu. Nah, kemudian membangun fondasi teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi, aman, dan handal. Jadi perlu dibangun infrastruktur. Nah, Anda tahu sendiri ya, sekarang ya apalagi ya kita yang di daerah nih, kuliah online seperti ini sangat sangat tidak kondusif sekali ya. Karena apa? Karena infrastruktur belum terbangun dengan baik. Jaringan internet masih lelet, kuotanya masih kurang gitu ya. Kalau sudah rame yang pada jam-jam peak, sistem e-learning kita bisa down. Nah, itu yang perlu dibangun fondasinya. Terakhir sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya juga harus kompeten ya. Dia juga harus inovatif, artinya dia bisa membuat inovasi-inovasi baru ya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah, ini strategi-strateginya, Anda bisa cek nanti, ini saya kirim nanti ininya, materinya. Jadi tata kelola itu butuh penguatan kapasitas pengelolaan, koordinasi ya, kebijakan di situ, tata kelola, layanan itu jadi layanannya tadi ya, ada soal ini kalau nggak salah saya bikin nih, berorientasi pada pengguna. Jadi ke depannya itu pemerintahan, jadi kan kita sudah istilahnya pemerintahan kita kan sudah good governance, studionya kan sudah good governance. Nah, good governance itu berorientasi kepada masyarakat gitu, berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu yang dikejar oleh layanan publik nanti. TIK-nya ada infrastruktur di situ nanti, ada 3 ya, di teknologi informasi dan komunikasi itu, infrastruktur yang tadi saya bilang, jaringan internetnya, kapasitas komputernya nanti gitu ya. Kemudian aplikasinya, apakah aplikasinya bisa dipakai, mudah enggak digunakan gitu, atau susah, atau sering down gitu ya. Kemudian datanya. Nah, data ini gini contohnya.
Anda masih ingat pembagian bantuan COVID ya, mungkin Anda pernah dengar beberapa minggu atau bulan yang lalu, mungkin ya beberapa bulan yang lalu, itu terkendala lambat karena apa? Karena masalah data. Jadi masalah data seperti apa? Nah, contoh begini, data di Kota Padang laki-lakinya itu disimpan dengan L gitu ya, atau P lah, laki-laki itu ditandai dengan P, pria gitu ya. Perempuannya itu tandai dengan W, wanita. Nah, itu data Kota Padang. Sedangkan data provinsi, laki-lakinya itu ditandai dengan L. Nah, wanitanya itu ditandai dengan P, perempuan gitu. Itu kan berbeda. Nah, itu nanti disinkronkan, data itu jadi berbeda. Itu yang membuatnya prosesnya menjadi lebih lambat lagi begitu. Itu salah satu contoh satu data Indonesia nanti hubungannya ya. Satu data Indonesia itu diperlukan nanti. Jadi Indonesia ini perlu satu data yang apa istilahnya ya, standar lah, terstandar dengan baik. Gitu. Nah, yang terakhir perlu komitmen kepemimpinan di sini dan peningkatan kapasitas ya, pengetahuan dari SDM-nya. Itu strateginya, ini inisiatifnya bisa dicek nanti, ada tim koordinasi nanti, ada arsitektur nanti yang kalau tugas Anda nanti, mendak kebijakan dan evaluasi. Ada survei, portal pelayanan, portal administrasi, ini pelayanan publik jelas ya, jadi yang berhubungan dengan masyarakat, portal administrasi pemerintah berarti yang memberikan ke dalam ya, ke pemerintahan, manajemen layanan ini berarti di level manajerial. Nah, nanti ada namanya pusat data nasional, jadi harapannya pemerintah dari 2023 pada 2024 itu kita punya 3 data center. Jadi kita punya 3 buah data center nasional seperti yang di Google itu, tapi itu untuk melayani pemerintah Indonesia begitu. Nah, itu harapan pemerintah nanti. Itu yang terkait dengan data nasional, ya. Kemudian jaringan intra pemerintah. Jadi semua jaringan pemerintahan itu saling terhubung nanti. Jadi bisa diakses pemerintah Sumatera Barat bisa akses jaringannya atau datanya di Jakarta atau di Papua atau dimanapun begitu ya. Baik dari segi infrastruktur maupun dari segi aplikasinya nanti dibantu nanti dari TK-nya. Nah, jadi sistem penghubung ya. Jadi jaringannya membantu secara fisik, sistemnya secara sistem, teknologi berbagi pakai ya. Portal data nasional nanti untuk mengakses satu data nasional tadi nanti. Kemudian sistem keamanannya untuk menjaga keamanan data, biar datanya tidak dicuri atau dimanfaatkan atau diganggu privasivitasnya, seperti yang ramai di Facebook itu. Kemudian untuk teknologi kecerdasan buatan yang terakhir. Jadi nanti harapannya, mungkin Anda pernah dengar Society 5.0. Jadi harapannya nanti ke depan kecerdasan buatan ini bisa membantu kita memberikan lebih banyak masukan kepada kita nanti. Jadi kecerdasan buatan itu jangan berpikir robot itu nanti bakal menggantikan kita, enggak. Robot itu bakal memberikan masukan kepada kita. Oh, ini kalau ini pilihannya gini-gini konsekuensinya. Jadi, oh kalau ini pilihannya gini-gini konsekuensinya gitu. Jadi dia memberikan rekomendasi pilihan kepada kita, tetap kita yang memutuskan nanti. Itu salah satu tujuan utamanya ya kecerdasan buatan. Kemudian sumber daya manusianya literasi ya, ini tetap penting literasi, peningkatan kapasitas dan forum kolaborasi nanti ada namanya forum kolaborasi SPBE nanti di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait rencana induk? Silahkan. Ada pertanyaan tidak? Halo. Enggak, Kak. Enggak. Lanjut ya. Nah, Iya, Pak. saya tunggu sebentar nih, saya ini sebentar. Gimana? Tunggu sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Rencana induk arsitektur. Nah, ini arsitektur, bisa lihat screen saya masih? Masih, Pak. Oke, arsitektur sekarang ya. Nah, jadi nanti ingatkan saya di akhir, setelah kita selesai materi, nanti Anda akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Anda akan mencari materi terkait arsitektur ini ya, apa yang Anda dapat lah. Nah, jadi itu nanti yang kita bahas di minggu depan gitu ya. Ada arsitektur bisnis, data, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Nah, itu 6 arsitektur ya, 6 arsitektur SPBE ya. Kemudian panduan integrasi proses bisnis, data, arsitektur SPBE itu mengandung panduan detailnya nanti masing-masingnya. Jadi arsitektur SPBE adalah panduan integrasi antara proses bisnis, data, informasi gitu ya, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE gitu. Disusunnya untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi masing-masing pemerintah, kabupaten kota, kemudian kementerian lembaga, itu membuat arsitektur SPBE ini. Arsitektur mereka sendiri-sendiri nanti. Nah, ini dia nih. Ini kan di bawah ada nih. Arsitektur SPBE nasional sudah ada nanti. Arsitektur SPBE nasional ini turun nanti menjadi arsitektur SPBE pusat dan arsitektur SPBE Pemda nanti gitu ya. Jadi masing-masing, karena kenapa? Karena masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi nggak mungkin dia sama semua begitu. Nggak mungkin kita samakan kapasitas jaringan internet di Jakarta disamakan dengan kapasitas jaringan internet di mana misalkan di Papua gitu kan, nggak mungkin kan, karena jumlah penduduknya saja sudah berbeda begitu. Nah, itu salah satu kenapa arsitektur SPBE-nya bakal berbeda nanti yang diajukan masing-masing pemerintah nanti ya. Nah, ada 6 nanti, 6 ini nanti yang jadi tugas Anda. Jadi intinya adalah Anda cari apapun yang Anda ketahui terkait bisnis, arsitektur bisnis untuk kelompok 1, data dan informasi itu ya untuk kelompok 2 ya. Kemudian layanan nanti untuk kelompok 3, infrastruktur untuk kelompok 4, aplikasi kelompok 5, dan keamanan untuk kelompok 6. Apapun yang Anda ketahui nanti. Nanti minggu depan kita bahas lagi menggunakan jigsaw. Nah, peta rencananya disusun 5 tahun sekali ya. Jadi peta rencana nasional berdasarkan arsitektur SPBE nasional dan NPJMN. Disusun oleh Kemenpan RB, ini udah tadi ya. Kemudian peta SPBE instansi pusat itu sama berdasarkan peta rencana SPBE nasional dan arsitektur SPBE instansi pusat dan Renstra di situ. Ada catatannya satu lagi, Renstra ya. Jadi sudah ada arsitektur baru diturunkan nanti jadi rencana masing-masing. Jadi kalau tadi rencana induk, rencana pemerintah, rencana nasional dulu, turun ke SPBE, RPJMN dulu, turun ke peta jalan rencana SPBE nasional, baru turun ke arsitektur SPBE nasional. Nah, tapi untuk masing-masing instansi itu berbeda dia. Jadi dia merujuk kepada arsitektur SPBE nasional nanti. Peta rencana SPBE nasional, peta rencana SPBE nasional, maka dibentuk arsitektur SPBE masing-masing nih. Ini juga peta rencana SPBE nasional, dibentuk arsitektur SPBE Pemda dan berdasarkan pada RPJMD kalau di pemerintah daerah. Tapi kalau di instansi pusat, kalau kita seperti kita di UNP, kita berdasarkan Renstra UNP. Renstra UNP tentu merujuk kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Nah, ini yang membedakan nanti munculnya arsitektur-arsitektur yang berbeda nanti. Karena sesuai dengan rencana capaian masing-masing pemerintah, karena pemerintah kan punya rencana kan. Nah, kemudian rencana anggaran. Ini ya sesuai dengan perencanaan dan penganggaran, pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Kemudian instansi pusat berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPBE instansi pusat. Nah, kemudian dikonsultasikan ya. Jadi ini nanti dikonsultasikan dengan, nah ini yang perlu catatan nih. Jadi kalau instansi pusat, dia dikonsultasikan dengan Bappenas dan Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Nah, kalau di daerah nanti yang menjadi PIC itu apa istilahnya itu, yang menjadi penanggung jawab gitu ya, itu Bapeda nanti. Kalau di instansi pusat Bappenas, kalau di daerah Bapeda. Tapi tetap mereka mengkonsultasikan nanti ke Bappenas dan ke Kemenkeu nanti terkait rencana dan penggunaan anggaran begitu ya, karena anggaran domainnya Kementerian Keuangan.
rencana itu domainnya Bappenas gitu ya. Nah, ini yang proses bisnis tadi. Jadi sebagai pedoman untuk penggunaan data, aplikasi, jadi gimana cara masukin data, gimana cara bagian mana datanya dimasukin aplikasinya seperti apa, keamanannya seperti apa, begitu ya. Nah, ini disusun oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian nanti instansi pusat berdasarkan arsitektur PPNS pusat koordinasi dengan Pan-RB. Jadi dia merujuk pada arsitekturnya ya. Jadi kalau mau bikin arsitektur proses bisnis, merujuk kepada arsitektur SPBE-nya dulu, baru nanti konsultasi ke Pan-RB karena proses bisnisnya Pan-RB nanti yang lebih paham domainnya. Nah, kalau pemerintah daerah, makanya ada Kemendagri. Jadi dia konsultasinya dengan dua. Pan-RB satu, Kemendagri satu, karena dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Gitu ya. Itu proses bisnis. Kemudian data dan informasi, semua data dan informasi yang dimiliki diperoleh dari pihak lain. Jadi semua di data dan informasi semua jenis data ya. Semua jenis data, informasi yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain itu data. Interoperabilitas data itu adalah bagaimana data itu bisa digunakan secara bersama-sama begitu. Jadi maksudnya yang saya bilang tadi itu data UNP, jumlah profil lulusan UNP bisa digunakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Datanya kita bicara datanya ya. Jumlah berapa mahasiswa yang lulus, berapa IPK-nya, berapa yang belum bekerja, itu bisa digunakan oleh Pemprov Sumbar untuk membentuk sebuah job fair gitu. Nah, itu interoperabilitas data. Jadi datanya bisa digunakan secara antar instansi begitu. Nah, kemudian instansi pusat juga berdasarkan SPBE, arsitektur SPBE-nya. Nah, untuk data kita merujuknya ke Bapeda ya. Ini jadi sudah Bappenas sorry kalau di pusat. Kalau di pusat ke Bappenas, di pemerintah daerah juga ke Bappenas. Jadi kalau data dan informasi itu domainnya Bappenas karena dia akan digunakan untuk membuat RPJMN ya, rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah pemerintah nasional nanti. Jadi pengumpulnya nanti Bapeda nih. Jadi di daerah nanti Bapeda, di pusat nanti langsung ke Bappenas. Jadi mungkin ada Pusdatin namanya kalau di daerah masing-masing. Di instansi pusat biasanya ada Pusdatin ya, pusat data dan informasi. Nanti dikumpul dulu datanya di sana baru diserahkan ke Bappenas. Tapi nanti secara teknisnya tentu ada ini ya, ada SOP-nya lah yang harus diikuti. Itu data. Nah, ini infrastruktur nih. Nah, jadi infrastruktur SPBE, penggunaan pusat data nasional, ini sudah saya jelaskan juga tadi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya pusat data oleh instansi pusat dan daerah. Jadi tujuannya itu, jadi nanti kita nggak perlu lagi beli komputer server. Jadi kalau Anda pernah lihat sekarang itu ya, kalau Anda pernah ke magang ke daerah, ke instansi pemerintah, masing-masing pemerintah, masing-masing OPD lah kita bilang, itu punya komputer server masing-masing mereka. Nah, itu kalau mereka mau mengadakan sistem baru, mereka beli lagi komputer baru, beli lagi instalasi lagi jaringan baru gitu ya. Jadi beli lagi komputer baru. Terus apa tuh penggunaan jaringan intra pemerintah. Nah, beli lagi, bikin lagi jaringan baru gitu. Bikin lagi sistem baru. Nah, nanti jika OPD yang satu ingin berinteraksi dengan OPD yang lain itu nggak susah jadinya. Karena apa? Karena tidak terstandar dengan baik. Nah, makanya infrastrukturnya itu dibuat infrastruktur nasional sekarang. Jadi pusat datanya pusat data nasional. Jadi server itu nggak perlu lagi pemerintah beli. Harapannya ini ya, ini masih dalam progres nih ke depan nih. Jadi OPD itu nggak perlu lagi beli server. Mereka tinggal nanti minta aja ke pemerintah, ke Kominfo mungkin ya nanti ya ininya pengelolaannya. Minta ke Kominfo sekian kira-kira spesifikasinya seperti ini begitu. Nah, itu nanti yang diajukan dari pemerintah nanti. Jadi nggak perlu lagi ada beli-beli masing-masing begitu ya. Nggak desentralisasi lagi, karena ini memang harus sentralisasi sih bagusnya gitu. Kan dibikin standar sih untuk ininya, sistemnya. Jadi pusat data dia menyimpan data ya, ada komputer nih, ada banyak komputer di sini, ada hard disk, ada banyak yang Anda lihat di Google. Kemudian penggunaan jaringan intra pemerintah untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi. Jadi jaringan itu ya, kalau kita bicara jaringan, internet ini jaringan dunia namanya nih. Jadi saling menghubungkan. Jadi Anda bisa buka Facebook, itu terhubung komputer Anda, atau laptop Anda, atau handphone Anda, itu bisa kita sebut dengan komputer ya. Itu terhubung dengan komputernya Facebook, servernya Facebook, itu yang dipunyai Facebook. Jadi Anda membuka file yang dikirim oleh Facebook. Nah, itu yang disebut dengan terhubung ya, jaringan itu, jaringan komputer. Nah, kalau jaringannya terbuka seperti itu bisa diakses semua orang.
Nah, jadi jaringannya harus jaringan tertutup. Jadi pemerintah punya jaringan sendiri yang itu tertutup, tidak bisa diakses oleh orang lain gitu atau dari luar pemerintahan gitu. Secara fisik mungkin dia menggunakan Telkom gitu ya, menggunakan kabel teleponnya Telkom untuk terhubung, datanya dikirimkan di sana. Tapi secara logik itu dipisahkan oleh aplikasi nanti, dibikin batasan-batasannya itu namanya jaringannya. Kemudian sistem penghubung layanan pemerintah untuk memudahkan melakukan integrasi antara layanan PBE. Nah, ini yang tadi juga nih, yang kayak kita dengan UNP dengan Pemprov Sumbar gitu. Jadi untuk mengakses data itu nggak mungkin kan orang Pemprov Sumbar datang ke UNP bawa flash disk, Pak minta data berupa Excel gitu kan. Itu nggak mungkin kayak gitu, ribet banget gitu kan. Masa tiap mau minta data, tiap tahun datang ke UNP pakai flash disk. Nah, dibuatlah sistem sama UNP nanti agar dari komputernya mereka di Pemprov Sumbar, mereka bisa bisa ngambil data nanti, narik data ininya Excel-nya nanti gitu. Nah, itu salah satu bentuknya sistem penghubung layanan ya. Itu infrastrukturnya. Jadi infrastruktur diperlukan untuk mendukung aplikasi. Nah, aplikasi ada dua, aplikasi SPBE. Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi aplikasi umum ini nanti ditetapkan oleh Pan RB, tapi ini belum final. Jadi ini yang saya tahu statusnya sekarang masih belum final, tapi ada 14 yang saya ingat daftar aplikasi. Jenisnya ya, bukan nama aplikasinya ya. Jadi kayak e-planning, e-budgeting, e-lapor itu laporan begitu ya. Itu salah satu yang aplikasi umum dari 14 aplikasi. Nah, jadi aplikasi umum oleh Menteri Pan-RB, pembangunannya berdasarkan arsitektur SPB nasional, iya, pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Kominfo. Jadi pertimbangan pengembangan dan pembangunan aplikasi umum itu dilakukan atas pertimbangan Kominfo. Kemudian pembangunan pengembangannya harus melalui standar teknis dan prosedur pembangunan. Instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum. Nah, jadi wajib untuk semua pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi umum ini. Jadi ada 14 yang saya ingat. Nanti coba kita lihat di belakang, ada nggak di slide-nya ini nih, di slide-nya Menpan RB ini ya. Itu aplikasi umum. Nah, aplikasi khusus itu aplikasi juga dibangun, dikembangkan, digunakan, dikelola oleh pusat dan daerah juga untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lainnya. Jadi di luar dari 14 tadi nanti, di luar tadi aplikasi umum, itu aplikasi khusus. Contohnya apa? Yang saya ingat contohnya itu kesehatan, pendidikan, apalagi ya, saya lupa. Nanti kita lihat ada nggak contoh di belakang. Jadi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan itu nggak jatuh ke dalam aplikasi umum dia. Kenapa? Karena profil kesehatan masing-masing daerah bisa berbeda. Kalau di Papua malaria tinggi misalkan. Kalau di mana misalkan yang panas daerahnya di Padang misalkan malaria rendah misalkan. Karena daerahnya panas mungkin begitu. Jadi airnya nggak ada banyak air begitu. Nah, aplikasi khusus tuh di luar dari aplikasi umum tadi gitu ya. Itu bisa di luar tidak perlu pertimbangan Kominfo nanti membuatnya. Tapi kalau aplikasi umum ada 14 yang saya ingat. Nanti Anda bisa cari juga tuh yang di bagian aplikasi. Nah, ada aplikasi itu kalau mereka sudah punya, mereka bisa pakai punyanya pemerintah pusat atau mereka bikin baru. Tapi kalau mau mereka bikin baru, mereka harus konsultasi dengan Kominfo gitu ya. Ini masih aplikasi umum ya. Nah, ini aplikasi umum. Nah, ini aplikasi sejenis. Instansi pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Telah mengoperasikan aplikasi ini sebelum aplikasi umum ditetapkan. Nah, jadi aplikasi sejenis itu kayak gini maksudnya. Jadi misalkan ada beberapa aplikasi yang dia tuh mirip, contoh e-budgeting, e-planning itu sama misalkan. Fungsinya sama-sama untuk perencanaan keuangan begitu. E-kinerja sama tunjangan, tukin ya, itu sama kan? Sama-sama menghitung kinerja pegawai negeri gitu. Nah, itu sama. Jadi kalau aplikasi sejenis di instansi pusat atau pemerintah daerah, kalau dia masuk ke kategori umum, bisa tetap ditetapkan ya, setelah mengoperasikan aplikasi ini sebelum aplikasi umum, melakukan kajian biaya manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis, melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum. Jadi dia bisa digunakan terus, bisa dilanjutkan penggunaannya gitu, tapi perlu pertimbangan dari Kominfo juga begitu ya. Jadi dia
pengganti aplikasi yang tadi itu yang belum ada. Tapi kalau sudah tidak ada, dia harus ada ya. Jadi kalau suatu pemerintah nih, pemerintah Kota Padang nih, nggak ada aplikasinya dari yang aplikasi umum, dia harus bikin mereka bikin konsultasi ke Kominfo. Tapi kalau mereka sudah ada yang sejenis yang kira-kira sama dengan yang 14 kalau saya nggak salah ingat, nanti yang bagian aplikasi tugas cari itu. Nah, itu mereka bisa disubstitusikan nanti apakah sudah cocok, spesifikasinya sudah sama, itu tetap dikomunikasikan juga dengan Kominfo begitu ya. Nah, ini yang aplikasi pengaturan khusus. Jadi pembangunan pengembangan berdasarkan arsitektur masing-masing instansi. Jadi masing-masing instansi kementerian lembaga daerah itu punya arsitektur SPB yang berbeda-beda tadi ya, karena masalah mereka berbeda-beda. Jadi mendapat pertimbangan dari Pan RB. Jadi pertimbangannya bukan Kominfo tapi dari Pan RB. Kemudian pengembangannya memenuhi standar teknis dan produk pembangunan aplikasi khusus. Jadi dia boleh bikin aplikasi ini gitu. Jadi boleh dibikin aplikasi khusus. Jadi sekarang ke depan ini aplikasi umum itu kalau saya tidak salah nanti Anda cek lagi itu tidak boleh dibangun lagi oleh pemerintah. Jadi kalau sudah ada, kalau tidak ada diberikan oleh pemerintah pusat, kalau ada yang sejenis mereka tinggal di standarnya diperbaiki begitu. Apakah sudah sesuai standar, diaudit mungkin ya, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Nah, tapi aplikasi khusus ini bisa nih dikembangkan karena mereka punya profil yang berbeda kan untuk masing-masing daerah, tapi perlu pertimbangan dari Pan RB gitu. Ada pertanyaan terkait aplikasi silahkan. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Jadi sudah tadi aplikasi, infrastruktur, dan bisnis ya. Data, infrastruktur, aplikasi, berapa tadi itu? Jadi bisnis tadi pertama sudah, kemudian data sudah, apalagi tadi itu? Infrastruktur, aplikasi ya, ini masuk yang kelima, keamanan. Nah, jadi ya ini, jadi tujuannya keamanan untuk kerahasiaan, datanya rahasia ya, tidak bisa diakses oleh orang lain tentunya, tidak bisa dimanfaatkan oleh data kita, ini tidak bisa dimanfaatkan oleh apa, Tokopedia, ya pihak swasta ya, atau pihak asing mungkin negara lain untuk kepentingan mereka. Kemudian datanya itu utuh, jadi datanya itu sebisa mungkin lengkap, enggak sebagian hilang datanya gitu ya. Dan ada ketersediaan di situ, jadi yang dijamin oleh keamanan SPB itu ketersediaan, jadi datanya itu bila dibutuhkan ada datanya begitu. Nah, tahu dicari di mana. Misalkan, oh butuh data profil banjir Kota Padang 3 tahun ke belakang nih, bagaimana profilnya gitu ya, bagaimana bentuknya banjir Kota Padang ini gitu. Dalam ya baik itu dari sisi geospasial gitu ya, ataupun dari sisi data statistik begitu. Nah, itu bisa diminta, ada datanya kalau dimau pemerintah atau kepala daerah punya pengen mengevaluasi itu. Kemudian datanya harus asli, jangan sampai datanya nanti data yang direkayasa begitu ya. Nah, kemudian data itu nirsangkal ya. Nirsangkal itu begini maksudnya. Data itu benar-benar dihasilkan atau dibuat oleh orang yang membuatnya. Contohnya inilah tanda tangan lah. Jadi atau sidik jari lah. Jadi tidak mungkin KTP atau SIM Anda atau ya KTP lah ya. KTP Anda itu adalah KTP saya gitu ya. Itu nirsangkal tuh KTP itu. Kenapa? Karena dalam KTP itu ada rekam retina Anda dan ada rekam sidik jari Anda. Jadi tidak mungkin KTP itu walaupun dirubah luarnya Anda tutup gitu ya, Anda ganti print-printan dan tutup lapis gitu, tapi kalau di-scan ya akan tetap keluar Anda. Itu nirsangkal, itu tidak bisa disangkal, itu benar punya Anda begitu. Nah, itu nirsangkal namanya. Nah, BSSN tugasnya apa? Dia menetapkan standar teknis. Seperti apa standar teknis keamanan? Kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keahlian, keaslian, ya, ketersangkalan. Kemudian dia juga menetapkan prosedur keamanannya seperti apa nanti. Nah, instansi pusat dan Pemda memenuhi standar yang ditetapkan oleh BSSN gitu ya. Jadi standar itu harus dipenuhi oleh instansi-instansi terkait nanti. Nah, itu tadi keamanan. Jadi itu aja ya. Tadi domainnya si BSSN nggak terlalu rumit sebenarnya. Cuman kecil sebenarnya nampaknya di sini ya, kalau kita lihat BSSN ini kecil, tapi sebenarnya ini adalah hal yang besar, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, karena ada banyak hacker kan, Anda tahulah
dari cerita-cerita atau film-film yang Anda lihat, ya hacker itu memang ada dan itulah yang harus dijaga oleh mereka nih di keamanan sistem ini, orang-orang BSSN ini. Kalau kebobolan mereka yang disalahin pertama kan. Kemudian layanan SPBE. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Layanan administrasi pemerintahan diutamakan menggunakan aplikasi umum. Nah, perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan. Nah, itulah jenis-jenisnya ya. Jadi kalau aplikasi yang terkait perencanaan bisa e-planning, apa lagi? E-plan, musrembang misalkan. Nah, itu bisa seperti itu jatuh ke dalam satu jenis misalkan ya. E-penganggaran, e-budgeting, e-keuangan, e-pengadaan barang misalkan ya. Nah, itu contoh-contoh aplikasi dalam pemerintahan ya. Jadi dia melayani pemerintah begitu ya. Jadi dia digunakan oleh pemerintah. Nah, itulah gampangnya ya. Jadi administrasi pemerintahan digunakan oleh pemerintah. Kemudian layanan publik. Kalau dia layanan publik, yang diutamakan ya, diutamakan menggunakan aplikasi umum, yang tadi aplikasi umum, ada pendidikan, jadi kayak UNP, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi, informasi, ini kan berhubungan dengan masyarakat semua nih. Pendidikan masyarakat, pengajaran masyarakat, pekerjaan masyarakat, usaha untuk masyarakat ya, atau di dunia usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi untuk masyarakat, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, nah ini semua yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak hanya dengan pemerintah, tapi dengan masyarakat langsung. Nah, ini dia keterpaduan antar unsur SPBE-nya. Jadi, dari rencana induk SPBE nasional, dihasilkanlah arsitektur SPBE nasional ya. Jadi, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan, dan layanan publik gitu ya. Nah, itu dari aplikasi SPBE. Kemudian aplikasi SPBE itu berdasarkan proses, dibentuk dari proses ya. Dia berdasarkan pada proses bisnis. Proses bisnis itu berdasarkan pada arsitektur nasional, arsitektur SPB nasional. Dan arsitektur itu berdasarkan pada rencana induk. Jadi dia menunjuk ke atas ya kalau Anda lihat ya. Jadi layanan itu menunjuk berdasarkan gitu ya. Kan bacanya gitu gitu. Berdasarkan pada aplikasi, rencana anggaran, data informasi juga digunakan untuk proses bisnis. Kemudian infrastruktur, pusat data, jaringan, sistem itu dibungkus oleh keamanan. Ini sudah, ini cukup jelas ya jawabannya di sini ya. Nah, ini manajemennya lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di manajemen SPBE ini, yaitu manajemen resiko. Jadi bagaimana manajemen resiko, evaluasinya nanti dari suatu tata kelola dari SPBE ini. Kemudian keamanan informasinya seperti apa, datanya seperti apa, aset TIK ya, aset TIK itu berarti komputer, jaringan komputernya gitu ya, hard disknya, layar monitornya, fokusnya mungkin nanti, dan segala macam. Sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian manajemen perubahannya, perbaikannya seperti apa, pengetahuannya nanti, pelatihan, ya, pendidikan dan segala macam. Dan yang terakhir layanan SPB yang tadi, yang dua tadi itu, yang administrasi pemerintahan dan layanan publik umum begitu ya. Nah, itu domainnya kalau manajemen risiko, SDM dan perubahan itu di bawah PAN-RB. Kalau keamanan informasi BSSN ya, data, Bappenas, aset TIK, dan layanan itu di Kominfo gitu ya. Nah, satu lagi ada manajemen pengetahuan. Jadi di bawah ada satu lagi perannya BPPT, jadi 7 sebenarnya bukan 6 tadi itu. BPPT satu lagi, kepala BPPT, karena dia menyangkut dengan teknologi nanti. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik kan banyak sekali teknologi yang digunakan di sini. Nah, BPPT adalah Badan Penerapan Pengembangan Teknologi kan di Indonesia. Nah, dia yang paling berperan atau paling paham tentang penerapan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Makanya BPPT menjadi salah satu lembaga tambahan nanti dalam manajemen SPBE. Jadi konsultasi nanti terkait apa nih mau upgrade sistem gitu ya. Oh, udah lambat nih sistemnya UNP begitu. Nah, kemana kita mesti konsultasi? Nah, kita konsultasi ke BPPT gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir audit nih, kalau salah audit ini terakhir nih. Jadi ada 3 audit ya, yang dilakukan itu bisa, ya nanti ada cari yang audit nih. Ini ada bisa berapa? Ada yang audit nggak tadi nih? Ada bisa 2 kali setahun, ada yang sekali setahun dilakukan audit ini. Jadi audit infrastruktur dicek, infrastrukturnya masih diaudit. Ini setiap tahun ya.
Jadi infrastruktur PPE nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT, kemudian infrastruktur PPE nasional dan pemerintah diaudit setiap 2 tahun oleh lembaga TIK, ya, lembaga audit TIK. Lembaga audit TIK itu nanti dia ditunjuk oleh pemerintah ya. Jadi dia lembaga bisa dia berupa lembaga independen atau dia lembaga pemerintah. Nah, koordinasinya dengan Kominfo nanti. Jadi untuk infrastruktur itu BPPT. Karena apa? Karena teknologinya BPPT lebih paham ya. Jadi ke data center nanti itu bakal di audit oleh BPPT. Aplikasinya juga oleh BPPT dan juga oleh audit TIK sama ya, dan juga dikoordinasikan dengan Kominfo. Nah, untuk keamanan baru BSSN. Auditnya oleh BSSN, kemudian ada lembaga audit juga. Jadi lembaga audit TIK itu ya lembaga independen ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia tim koordinasinya. Jadi ada 6 kementerian ya. Pan RB sebagai ketua ya. Jadi ketuanya itu Menteri Kementerian Pan RB sebagai ketua tim koordinasi SPP nasional. Tugasnya itu mengkoordinasikan seluruh aktivitas PPE. Jadi ini bawah Kementerian Pan RB, koordinasi proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum. Nah, ini menetapkan aplikasi umum ini tugasnya Pan RB ada 14 gitu ya kalau nggak salah. Menetapkan manajemen risiko SDM dan perubahan tugas yang sudah jelas. Nah, Mendagri juga di sini Anda bisa cek nanti tugasnya. Jadi ada 6 kementerian atau lembaga yang berinteraksi dalam tata kelola ya atau koordinasi dari SPBI nasional. Nah, kalau diatur ke pemerintah kabupaten kota juga diturunkan nanti. Jadi dari masing-masing kementerian lembaga turun nanti menjadi provinsi itu domainnya koordinator SPBI instansi pusat dan pemerintah daerah nih. Setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah punya tugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan SPBI. Jadi itu di bawah domain pimpinan pusat ya. Jadi misalnya kalau kita di bawah Pak Rektor tuh, di bawah Pak Rektor harusnya nanti. Kalau kepala daerah di bawah gubernur tingkat 1, tingkat 2 di bawah wali kota. Pimpinan tertinggi ya. Koordinasinya di instansi pusat kepala daerah adalah sekretaris. Jadi kalau di gubernur di pemerintah tingkat 1 ya, Provinsi Sumatera Barat itu sekretaris provinsi ya, koordinatornya. Kalau di pemerintah pusat berarti sekretaris kementerian ya harusnya ya. Sekretaris kementerian harusnya. Berarti pimpinan instansi pusat berarti bukan rektor berarti menteri harusnya ya, bukan rektor berarti. Kemudian tugas koordinator SPBI adalah melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBI di instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Jadi koordinator oleh sekretaris daerah ya, sekretarisnya nanti koordinator. Pimpinannya pengambil keputusan tetap di pimpinan masing-masing KLD ya. KLD itu kementerian lembaga atau pemerintah daerah ya, D itu daerah. Nah, ini model umumnya tadi nih di Pemda, sekretaris daerah, koordinasi penerapan kebijakan sesuai Pemda, koordinasi layanan pemerintahnya apa saja, kemudian koordinasi SPW dengan instansi pusat dan Pemda lainnya. Nah, ada Kadis Ortala di situ ya, integrasi bisnis Pemda nanti, keuangan daerah nanti, Dewan TIK daerah, ada perguruan tinggi di situ nanti sebagai tim juga di daerah, Kominfo juga ada di situ, Bapeda, dan kepala perangkat daerah ya. Ini menyampaikan kebutuhan layanan SPB dan layanan SPB. Hortala organisasi ya, dan tata laksana ya, bagian organisasi berarti di bawahnya sekda atau berarti ya, kabak atau kabiro di Pemprov. Nah, ini yang percepatannya nih. Jadi harapannya bisa selesai dalam 2 tahun. Jadi 2020 ini harusnya sudah ada progres ya, mungkin 2021 nanti. Jadi penganggaran berbasis kinerja diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini yang harus selesai dalam waktu 2 tahun nih, tapi saya belum tahu nih mulainya kapan ini. Tapi nah ini yang 3 tahun ini saya ingat nih 2023, jadi ini sudah dimulai nih 2020 nih. Nah ini yang 2 tahun ini saya belum tahu kapan dimulainya, coba nanti dicari ya. Penganggaran berbasis kinerja nih, jadi ini aplikasi nih kayaknya nih. Aplikasi integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dari Kemenpan ke Bappenas ya, Kepala Bappenas ya, ke Kementerian PPN, Kepegawaian, Pan RB, integrasi e-dokumen persuratan juga Pan RB, integrasi pengaduan layanan publik. Nah, ini harusnya udah mulai nih lapor. Nah, di bawah koordinasi Pan RB sekarang. Nah, jadi ini sudah jalan nih seingat saya nih lapor nih.
Jadi tinggal beberapa lagi yang belum nih, di dokumen ya. Jadi nanti mungkin dokumen surat-surat, kalau Anda bisa tahu ya, surat-surat, mengurus surat itu sangat ribet gitu ya. Dan harapannya nanti dengan ini bisa lebih cepat nanti. Ini pusat data nasional, ini 2023 harapannya ada 3 pusat data nasional, jaringan intra pemerintahnya ini saya belum tahu, coba dieksplorasi lagi nanti. Dan Kementerian Kominfo koordinatornya ya. Nah ini target percepatannya nih dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya, jadi kemudian layanan percepatan SPB berikutnya, layanan SPB yang mendukung kegiatan pemerintah di bidang perencanaan, penganggaran, dan ini bidang-bidang yang jadi fokus nanti ini dalam percepatan. Jadi kayak perencanaan itu fokus, penganggaran juga fokus di situ, barang jasa, ini masuk ke dalam aplikasi umum ya, kearsipan, kepegawaian, pengaduan pelayanan publik ini 8 baru nih, seingat saya ada lebih dari ini. Moratorium pembangunan dan pengembangan aplikasi umum. Nah ini dia nih salah satu yang pengembangan. Jadi yang saya bilang tadi, setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah mengacu atau menghentikan pembangunan aplikasi jenis dengan aplikasi umum. Jadi kalau sudah ada e-planning, Anda nggak boleh lagi di Pemda itu bikin e-planning nanti kalau Anda jadi pegawai Pemda nanti. Anda nggak boleh lagi yang bikinnya e-perencanaan. E-penganggaran nggak boleh lagi. Anda harus pakai yang dari pusat nanti. Atau kalau Anda sudah punya, nah itu dicocokkan nanti. E-pengadaan barang jasa itu sudah ada itu di mana ya nama institusinya. Akuntabilitas kinerja juga sudah ada kinerja kan apa namanya ITEK kinerja ya pokoknya kinerja ya pemantauan evaluasi juga sudah ada itu yang tidak boleh. Nah ini tahapan-tahapannya nanti nih percepatannya pembentukan tim percepatan SPBE dibuat standarnya identifikasi dan seleksi aplikasi umum ini di domainnya kementerian ya. Kemudian penetapan ini Kemenpan RB domainnya berarti ya penetapan aplikasi umum pembangunan pengembangan aplikasi umum, implementasi aplikasi umum nanti. Jadi nggak boleh lagi ada pembangunan aplikasi umum yang 4 ini, yang 8 ini yang di sini. Tapi yang saya ingat lebih dari ini nih. Nanti coba yang dicari lagi. Nah, terakhir evaluasi nih, evaluasi SPBE. Evaluasi dan audit ya. Jadi untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, itu tujuannya. Pelaksanaannya 623 kementerian lembaga daerah dan Polri ya targetnya nih. Ada sekian banyak institusi. Kerjasama dengan 5 perguruan tinggi nih. Jadi UI, UGM, PENS, Telkom University, dan Universitas Gunadarma nih kalau salah nih. Jadi ini universitas yang diajak. Nah ini yang Anda kalau nggak salah sempat pelajari kemarin ya. Indeks SPB. Masih ingat nggak kemarin minggu yang tugas yang beberapa minggu lalu? Masih, Pak. Nah ini ya kalau nggak salah ya. Nanti Masih, Pak. masih berhubungan ke sini dia dengan nilai indeks nanti. Itu salah satu hal yang ini metodologi evaluasinya ya, yang dievaluasi yang dilakukan kemarin. Jadi mengukur skalanya di sini ada kebijakan di situ, tata kelola, layanan seberapa matang ya. Dari level 1 sampai level 5 ya, Anda sudah cukup paham saya kira di sini. Nah, ini indeksnya juga yang Anda kerjakan kemarin nanti indeksnya itu 2,6 targetnya nih pemerintah masing-masing KLD ya, saya bilangnya KLD, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Targetnya masing-masing 26. Ini sekarang posisinya seperti ini nih. Yang indeksnya sudah di atas 2,6 itu ada berapa persen gitu ya. Di kementerian ada dari 34 kementerian 26% di bawah masih ini itu juga udah oke ya. Tapi di lembaga kabupaten kota nih masih tinggi sekali nih, 92%. Anda bisa lihat ya. Jadi Anda kalau bekerja di KLD di Pemda nanti begitu ya. Ya kerjaan Anda ini nih. Atau di Polda Anda bekerja nih atau di LSN nih. Di LNS nih. Di kota juga nih masih tinggi nih. Cuman kecuali kalau ada di kementerian atau di KPNK baru rendah ya. Tapi di tempat lain tinggi semua nih. Indeksnya masih di bawah indeks yang diharapkan. Nah, itulah salah satu yang mesti dikerjakan nanti. Jadi masih jauh ya harapannya ya makanya ada percepatan tadi itu. Kemudian tindak lanjut evaluasi SPB tahun 2019 Pan RB asistensi. Ini udah ada evaluasi kemarin nih 2019 dan 2020 udah jalan. Anda sudah lihat juga kemarin masing-masing itemnya ya di tugas. Nah itu materinya kurang lebih. Jadi SPBE itu apa saja yang ada di SPBE. Nah ada pertanyaan silahkan.
Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi Fitri sendiri belum terlalu paham yang di bagian ini, Pak. Sebenarnya kalau aplikasinya itu, aplikasi SPBE-nya itu, emang pemerintah pusat nanti yang menanginya, atau kayak Pemda ntar punya Pemda sendiri, atau yang bikinnya itu loh, Pak, yang bikinnya itu emang per lembaganya nanti, atau emang udah disediakan secara besar-besaran gitu, Pak. Jadi ntar tinggal dibagikan aja gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat rujuk ke sini ya, ini kan slide-nya kementerian nih. Nah, nih slide di bawah sini nih tahapan nih, Anda lihat ya. Jadi dia bentuk dulu tim percepatan di sini. Tim percepatan menyusun standar di sini, kemudian dia identifikasi aplikasi umum di sini. Jadi ada apa-apa aja aplikasi umum. Nah, kemudian ditetapkan aplikasinya, dikembangkan aplikasinya di sini. Berarti dibuat aplikasinya di sini. Berarti ini domainnya mereka nih. Domainnya pemerintah. Bisa nanti pemerintah pusat, bisa nanti pemerintah daerah. Itu tergantung dari kebijakannya Pan RB nanti. Ya kan tadi kita lihat ke belakang ada tuh yang dia domainnya pemerintah daerah dan domainnya pemerintah pusat gitu. Nanti baru diimplementasikan. Jadi kalau dia yang ini yang sudah 8 ini gitu ya, ini nggak boleh lagi dikembangkan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Jadi tetap yang ditetapkan ini juga belum jelas sebenarnya yang mana aplikasinya. Jadi kalau karena peraturannya belum ada, setahu saya sejauh ini dari Pan RB-nya belum muncul aplikasi itu yang mana aja, tapi bidangnya kan sudah jelas nih. Bidang-bidangnya ada perencanaan, penganggaran. Jadi harusnya yang sudah ada aplikasi terkait dengan perencanaan nggak boleh lagi bikin baru gitu. Atau dia belum punya perencanaan, dia bisa minta hibah kepada Menpan RB nanti. Jadi dia nggak boleh bangun baru. Jadi seperti itu ya. Kira-kira paham nggak? Paham, Pak, paham, Pak. Nah, jadi gitu. Jadi kalau dia masuk ke dalam 8 ini nanti ya dia nggak bikin baru, tapi dia minta aja ke Menpan RB aplikasi. Sudah ada gitu. Silakan pertanyaan berikutnya. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Coba kita bagi kelompok berarti ya. Jadi tugas Anda adalah, ini saya kirim dulu PPT-nya deh ke grup deh. Ini ada di internet sih, tapi udah saya kirim ke grup. Sudah ambil absen semua ya? Sudah, Pak. Jangan lupa ini ya, jangan sampai lupa ambil absen. Oke, silakan dicatat nama kelompoknya. Nah, ada 6. Nah, silakan. Siapa tuh yang hilang satu tuh? Nah, nih bisa dilihat. Kok cuma 30 ya sebentar. 30. Oh. Nah, nah, itu saya kirim grupnya di ini ya, di chat.
Kemudian yang dicari itu adalah aplikasi tadi ya, arsitektur tadi ya. Sudah dicek grupnya sudah masuk ya di grup di WA Sudah, grup. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bahannya juga masuk juga. Nanti ada pertanyaan lagi nggak terkait tugas? Jadi minggu depan saya bikinkan slotnya kalau bisa jangan terlalu ini deh. Jadi jadi begini, satu kelompok itu pelajari topik itu jadi begini modelnya minggu depan ya. Jadi satu kelompok ada 6 orang, tuh ada 5 orang. Nanti Anda berlima pelajari satu topik, nanti tunjuk satu orang yang bakal jadi ahli nanti ya. Jadi ahlinya nanti akan berkumpul dari masing-masing grup. Jadi ada 6 orang nanti jadi ahli. Itu akan masuk ke dalam room kecil sama saya nanti. Jadi bakal masuk ke room kecil sama saya, nanti kita diskusi di situ yang berenam sama saya, dengan saya ya, dengan saya lebih ke banyak ke ini sih fasilitator aja nanti. Jadi Anda diskusi nanti saling berbagi seperti di Jigsaw ya. Nanti kalau sudah komplit, jadi yang misalkan nih grup 1 apa nih topiknya? Rahma apa topiknya Rahma? Rahma Lailani ada? Bisnis, Pak. Bisnis ya. Nah, Bisnis. bisnis ya. Jadi bisnis. Kemudian yang kedua, Herlin apa Herlin? Herlin Cahya, Erwinda. Data ya? Apa sih? Herlin? Iya, Pak, data, Pak. Nah, kalau data berarti ya itu. Jadi satu digabungkan nanti dari masing-masing. Misalkan dari grup 1 Rahma. Rahma nanti menjelaskan tentang jadi gini ya. Pilih salah satu nanti dari 6 itu, dari masing-masing grup Anda pilih satu orang yang akan Anda usulkan nanti menjadi ahli. Jadi dia sudah paham ya masing-masing topik ya. Misalkan Rahma nih, Rahma sudah paham sekali dia tentang apa namanya nih arsitektur bisnis begitu. Nah, nanti Rahma dengan teman-teman yang lain yang di perwakilan dari grup 1, grup 2 sampai grup 6 nanti masuk ke dalam satu grup, saya bikin nanti kecil. Kita diskusi nanti dari presentasi di situ nanti grup 1 perwakilan dari grup 1 apa yang mereka dapatkan. Nanti yang grup 2 sampai grup 6 mencatat nanti. Ya, mencatat nanti Anda diskusi tanya jawab. Kemudian grup 2 juga menyajikan nanti kepada teman-teman dari grup 1 sampai grup 6, nanti yang lain juga mencatat sampai grup 6 nanti seperti itu. Nanti yang masing-masing itu nanti perwakilan dari grup 1 sampai grup 6 kembali ke grup masing-masing. Nanti mereka yang menjelaskan ke temannya masing-masing nanti. Nah, habis itu baru kita kuis. Kira-kira gimana? Ada masukan nggak untuk minggu depan? Jadi modelnya minggu depan seperti itu. Jadi Anda sudah punya PPT masing-masing nanti dari masing-masing grup, siapa yang mau menyajikan nanti. Jadi kita mulai jam setengah dua minggu depan, Jumat minggu depan kita mulai Jigsaw-nya. Jadi begitu mulai kita langsung masukin yang perwakilannya ke grup kecil, yang di luarnya, yang di grup besarnya mungkin diskusi umum dulu ya. Mungkin sekitar sejam nanti, baru habis itu kita keluar lagi untuk di breakout room masing-masing gitu. Bisa seperti itu, gimana? Ada masukan silakan. Halo? Nggak apa-apa, Pak, kayak Bisa, gitu Pak. aja, Pak. Ya, cukup paham ya, maksudnya cukup paham Anda berarti ya? Paham, Pak. Nah, Pak, ya, nanti jadi kalau pas 6 orang diskusi, terus yang lain ngapain, Pak? yang lain nanti diskusi topik mereka masing-masing nanti. Oh. Jadi tetap saya bagi breakout room nanti per 6 cuman saya ambil perwakilan 1 nanti. Jadi perwakilan itu nanti kan kita break room 6 nih. Jadi ambil di 6 itu nanti satu orang ditarik ke break room yang di luar gitu. Nah, mereka diskusi di luar dulu. Jadi tujuannya seperti ini. Kalau kita pakai model yang kemarin, saya dapat masukan dari Pak Samsir gitu ya. Saya konsultasi kemarin. Jadi
persepsi kita tuh bisa berbeda-beda nanti gitu. Nah, jadi perlu ada difasilitasi oleh dosen lah. Jadi grup ahlinya perlu difasilitasi oleh dosen biar nanti pemahamannya tidak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi tidak salah pemahaman nanti. Itulah esensinya seperti itulah. Jadi makanya nanti dipisah ke 6 grup. Kemudian yang satu diambil ahli, nanti kita diskusi dulu di situ, pemahaman kita sudah sama di grup ahli, nanti baru grup ahli memberikan materi ke teman-temannya di Jigsaw. Gitu ya. Paham semua? Paham, Pak, Pak. izin Ada nanya, Pak. pertanyaan silakan. Ya, silakan. Itu Pak, kalau untuk materinya tugas sendiri, itu kan misalnya kayak arsitektur bisnis tuh Pak. Jadi kita ngebahas tentang bisnisnya atau apa-apanya aja Pak? Iya, apa yang dimaksud dengan arsitektur itu? Coba Anda cari semua gitu. Apa yang terkait dengan arsitektur itu? Apa sih arsitektur bisnis itu seperti apa sih? Sektor bisnis implementasinya di pemerintahan itu seperti apa sih yang dimaksud dengan sektor bisnis? Nah, itu yang Anda pelajari nanti, itu yang Anda terangkan ke kita semua. Ya, baik Pak. Oke ya. Jadi yang aplikasi juga apa sih arsitektur aplikasi gitu, yang infrastruktur juga ya. Cukup paham? Paham Pak. Jadi esensinya Anda cari berkelompok, berlima itu apa yang Anda bagi tugas lah. Apa yang berlima itu nanti digabungkan, dibikin PPT-nya nanti ilmu itu yang nanti Anda sebarkan ke kita semua di dalam kelas ini ya. Oke, ada pertanyaan lain silahkan. Pak, berarti kita UTS-nya tuh 2 minggu lagi ya Pak? UTS-nya kita besok aja kita UTS gimana? Habis itu tugas kuis setelah SPB ini saja jadi UTS ya. Jangan Pak. Jangan di satu hari Pak. Iya Pak, jangan 1 hari Pak. Enggak, maksudnya UTS-nya itu aja, tugas itu aja. Jadi kan Anda saya kasih kuis setelah nanti Anda belajar. Berarti kuisnya itu yang jadi UTS-nya Pak? Nah, kuisnya itu yang saya jadikan UTS. Oke? Siap Anda semua, ada Pak, masukan? berarti sama dong Pak itu 1 hari. Iya, 1 hari itu juga. Terlalu Berarti mepet. minggu depan ya Pak kuisnya Pak? Iya, minggu depan. Soalnya berapa Pak? Soalnya sesuai aturan lah 75 mungkin soal nanti saya bikin. 75 soal ya, waktunya kelamaan nggak ya? Kelamaan ya jadinya ya. Ya atau minggu depan deh, minggu depannya lagi lah. Ya udah nggak usah minggu depan deh. Jadi besok kita kuliah dulu sekali lagi tanggal 6 kita UTS deh. Oke, 6 baik Pak. November ya. 6 November atau di antara 7-nya. Saya 6 November itu kalau nggak salah ada kegiatan juga deh. Jadi mungkin di tanggal 7 November nanti. Saya lihat nanti ya. Pokoknya nggak jadi minggu depan berarti. Oke, Karena apa terlalu mepet nanti ya waktunya. Oke, ada tambahan lain lagi, masukan lain lagi silahkan. cukup Pak. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lain lagi ya. Cukup Pak, cukup. Oke ya, Tidak, kalau Pak. tidak ada kita akhiri kelasnya ya. Jadi silahkan didiskusikan nanti lebih cepat lebih baik materinya karena materinya baru. Jadi mungkin Anda agak kesulitan tapi nggak apa-apa ya, itu karena akan bermanfaat. Harapan saya nanti ya pasti bermanfaat sekali buat Anda nih karena Anda kan 2 tahun lagi lulus nih. Jadi SPB itu bakal mulai terrealisasi gitu. Atau jadi kerjaan utama Anda nanti begitu ya. Dia harusnya bermanfaat sekali buat Anda. Oke ya. Tidak ada pertanyaan, kita tutup kelasnya ya. Masih ada pertanyaan tidak? Tidak Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.